Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau Pak Syukur Iwantoro, staf ahli Menteri Pertanian. Nggak dirja lagi, Pak. Istirahat, Pak. Apa yang terjadi sekarang, Pak? Dan apa bedanya dengan yang waktu heboh mafia daging juga dulu itu? Terima kasih Pak Kani. Saya akan coba memberi elaborasi dulu ya Pak ininya. Ya. Kalau kita berbicara tentang feedlotter untuk ekspor, itu lokasinya ada sekitar Jabodetabek, paling jauh Lampung Pak. Ya. Kemudian Jawa Barat. Dan menjelang kaitannya dengan isu yang kita angkat saat ini. Feedlot ya. Feedlot ya. Itu jadi pasarnya maksudnya importir sapinya sapi. Bukan yang dagingnya. Dagingnya ini sapi dan lebih dari 90% pasar dari sapi ekspor itu ditujukan kepada Jabodetabek plus Kota Bandung. Itu yang kita ini kan. Fenomena yang ada kemarin itu menjelang Lebaran, yaitu 2 minggu sebelum Lebaran, ada tren harga sapi di tingkat feedlotter itu naik, Pak. Naik dari 37, 38, 39 sampai 40 ribu per kilogram bobot hidup. Nah, padahal pada waktu itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah untuk kuartal 2 itu sudah dilepas untuk silakan feedlotter mengimpor berapa saja, malah 370 ribu pada waktu itu dilimpahkan. Tetapi 370.000 per kuartal. Kuartal 2 pada waktu itu. Dan yang diserap oleh feedlotter itu 250.000. Jadi 320 yang silakan 320, jadi yang diserap itu 250.000. Itu kuartal 2, yaitu yang masuknya bulan Juli, Juli, Agustus, September. Itu yang kita inikan. Dengan kenaikan harga seperti itu dan sementara kuartal 2 itu dibuka bebas lepas itunya, pemerintah kami Kementerian Pertanian pada waktu itu bertanya-tanya kenapa harga kok begitu signifikan naiknya, padahal tentunya di kandang-kandang itu pastinya cukup gitu dinya. Oleh karena itu untuk memastikan pada tanggal 25 Juli Pak Menteri Pertanian menugaskan kami tim untuk melakukan stok opnam. Stok opnam itu memonitor ke kandang-kandang feedlotter. Yang masuk di dalam anggota Findo itu, feedlotter itu ada sekitar 41. Jakarta. Ya, di Jabodetabek, Pak. Jabodetabek. Termasuk Lampung dan Jawa Barat. Itunya. Dari 41 feedlotter itu yang menjadi anggota, mungkin Pak Teguh akan mengoreksi nanti, sekitar 35-36 anggota Findo. Yang lainnya tidak menjadi anggota Findo. Dari 35 yang kami stok opnam pada waktu itu, pada 25 Juli, kami mendapatkan sekitar 198.790 ekor sapi. Itu di luar yang 4 yang di luar Findo itu. Taruhlah misalnya yang di luar Findo itu ya akan kecil-kecil, misalnya 1.000 ekor saja, ada 5, berarti tambah 5.000, ya berarti total yang di kandang-kandang itu pada tanggal 25 Juli ya sekitar 200.000. Nah, kebutuhan daerah Jabodetabek sapi per bulan itu antara 40.000 sampai 50.000 ekor per bulan. Dan cukup dong, kalau begitu cukup dong. Nah, artinya dengan kondisi yang ada ini sampai 4 bulan ke depan, sampai bulan November sebenarnya cukup. Stok itu cukup ada di situ. Dan tadi dilihat, kemudian pada saat terakhir Pak Menteri Pertanian melihat di lokasi-lokasi, ada semua sapi-sapi itu. Jadi kami menganggap bahwa ada suatu jumlah cukup di kandang-kandang feedlotter, di kandang-kandang itu, tetapi harga terus menaik. Nah, kemudian kalau siklus konsumsi, seharusnya setiap tahun itu menuju ke Lebaran itu memang konsumsi naik, Pak. Kemudian setelah Lebaran, itu biasanya turun. Orang-orang kan sudah bosan makan ini, daging sapi beralih ke yang lainnya. Itu siklusnya. Nah, tentunya siklus itu pasti akan terjadi. Nah, yang menjadi fenomena di situ, stok di kandang cukup, kemudian konsumen itu menurun, harga menaik. Nah, itu yang kemudian mungkin ada beberapa teman-teman pedagang dan sebagainya mempertanyakan tentang itu. Rakyat yang mempertanyakan pedagangnya. Nah, pedagang dan konsumen, kemudian dampaknya pada konsumen, harga juga tinggi sekali gitu pada waktu itu. Itu yang kemudian terjadi dispute di
pasar. Itu yang terjadi, Pak. Lah, kapan ada keputusan impor itu hanya boleh 50.000 kuartal? Nah, setelah pada kuartal 3, kita lihat pemerintah bersama perdagangan gitu dengan yang cukup sampai bulan November gitu, kemudian harga tren naik. Kami pada saat itu Pak Menteri Perdagangan mengundang kawan-kawan feedlotter menjelang Lebaran itu, menanyakan kepada kawan-kawan feedlotter, Pak kebetulan kira-kira soalnya beliau menyatakan bahwa kuartal 2 kemarin kan impor sapi kan dilepas. Ya. Sapi itu dengan tujuan agar pada saat Ramadan dan Lebaran itu terjadi stabilitas pada kondisi ini. Nah, mengapa kok setelah dilepas harga Lebaran itu terus membumbung? Nah, tolonglah bantu pemerintah untuk menetralkan harga ini, karena Anda kan semua sudah mendapatkan sapi. Nah, sangat terkejut pada waktu itu Pak Mendak menjawab respon dari kawan feedlotter pada waktu itu, mengatakan bahwa kami kan adalah peternak. Kami adalah peternak, memelihara sapi. Nah, kemudian setelah sapi dilepas, setelah 3 bulan, ya kami lepas kepada pedagang. Nah, kemudian pedaganglah yang melakukan pemotongan, kemudian menjual ke pasar. Dengan kata lain bahwa kawan-kawan feedlotter mengatakan, ya kami tidak bisa menentukan harga pada kondisi itu. Nah, disitulah Pak Mendak pada waktu itu agak marah, seolah-olah semuanya jadi lepas tangan pada kondisi ini. Nah, dengan berdasarkan pengalaman 2013 kemarin, kemudian 2015 ini, di mana semua kalau dilepaskan kepada swasta, ternyata pada saat kondisi-kondisi seperti ini, pemerintah tidak bisa mengendalikan, mengatur mereka. Maka oleh karena itu, pada kuartal ketiga, pemerintah mengatakan, udah kita kan jumlahnya sudah sekian, tambah 50 saja lah sesuai dengan itu untuk menutupi Desember ininya. Nah, apabila masih terjadi ini, pemerintah harus turun. Nah, melalui instrumennya. Salah satu instrumen itu BUMN, dalam hal ini Bulog tentunya, sebagai lembaga yang ditugaskan untuk stabilitas pasokan dan harga. Nah, ini apabila terjadi ya Bulog yang akan ditunjuk pemerintah untuk memasukkan, kalau mau diperlukan, mendatangkan impor. Tapi Bulog juga ditekankan untuk lebih banyak menyerap sapi lokal. Saya kira begitu, Pak Kari. Jadi ketika harga naik, justru dari pertanian memutuskan impornya dikecilin. Kira-kira kayak gitu. Sebetulnya mengenai kita tidak ini, antara pertanian dengan perdagangan sangat sinergi, Pak. Pada peraturan Menteri Pertanian dan Perdagangan kita sudah membagi tugas. Kementerian Pertanian tugasnya adalah memberikan rekomendasi teknis. Memberikan rekomendasi teknis kaitannya dengan impor, apakah sapi-sapi itu layak masuk ke Indonesia, tidak membawa penyakit dan sebagainya. Mengenai jumlah, di sana di Permendak diatur oleh Kementerian Perdagangan. Namun demikian, dalam hal ini kita selalu berdiskusi bersama-sama untuk melakukan kebijakan-kebijakan itu, Pak. Jadi kami bukan berdasarkan harga naik dan sebagainya, berdasarkan stok yang ada di feedlotter itu, Pak. Ya, makasih. Sehingga kita tidak terjadi excess supply. Nah, kalau excess supply akibatnya kan jadi tidak baik juga gitu. Akan jadi murah sekali bisa. Akan murah sekali dan akan mengancam sapi-sapi lokal selanjutnya. Saya kira begitu, Pak. Baik, tapi ketika mereka mogok, apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian? Ketika para pedagang itu mogok 4 hari tadi. Kan mogok akibatnya setelah keluar keputusan 50.000 boleh impor. Yang terjadi kan mogok. Apa yang dilakukan Departemen Perdagangan? Yang jelas Kementerian Pertanian pada waktu itu Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk dengan KPPU, kemudian dengan pihak kepolisian. Ada apa nih kok bisa terjadi seperti ini? Enggak, mereka itu dapat izin impor itu kan dari pertanian salah satunya rekomendasinya. Kan kekuasaan pertanian tinggi sekali. Ini anak buahnya pertanian dong. Feedlot tadi. Lah, kan tinggal ditindak aja begitu mereka mogok. Tahu mereka punya sapinya, dia nggak mau lepas ke pasar, ya. Tinggal ditindak oleh pertanian. Iya, Pak Kani, saya kira setiap kementerian itu bekerja sesuai dengan payung hukum yang ada.
Jadi payung hukum yang ada di situ ada. Apa tidak ada sanksi terhadap izin impor yang mereka pegang? Sejauh ini baik di Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan sanksi itu tidak ada di situnya, dan sanksi yang paling berat adalah sanksi administratif. Nah, untuk membuktikan bahwa si A itu salah dan sebagainya dengan kondisi ini, maka kami bekerja dengan pihak-pihak terkait dalam ini. Nah, dari hasil penyelidikan ini nanti kami ingin melihat memang kalau memang ada yang salah, kami juga tegas akan memberikan. Bapak yang ngasih izin, kayak kita dikasih oleh polisi izin mengemudi. Kalau kita itu macam-macam ke polisi boleh cabut izin, Pak. Pertanian nggak punya wewenang begitu. Kementerian Pertanian rekomendasi teknis, Pak. Jadi rekomendasi teknis itu salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan rekomendasi teknis itu, di samping dari yang kesehatan hewan dan sebagainya, si importir itu harus mempunyai importir terdaftar. Importir itu administratif. Ya, ya, tapi yang mogok ini yang macam maksud, Pak. Ya, yang mogok kan pedagang, Pak. Loh, ada nggak penyelidikan dari pihak pertanian? Ini yang mogok ini otaknya siapa? Nah, itu bukan kewenangan kami. Penyelidikan itu ada di kewenangan kepolisian. Bagaimana kalau sekarang yang menggerakkan mogok itu adalah feedlot tadi? Kami mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang punya kewenangan di bidang penyelidikan, Pak. Dari pertanian tidak ada? Ya, kami ada di PPNS, di mana PPNS itu koordinatornya adalah kepolisian. Nah, kita bergerak dalam tupoksi masing-masing, tetapi koordinasi itu kita bangun bersama-sama selama ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saya dengar, Pak. Anunya sesungguhnya asosiasi eksportir di Australia yang keberatan ketika harga ini kita memutuskan impor cuma 50.000. Bahkan dibuat di media sana bahwa mereka shock dengan itu. Dan mereka juga yang menggerakkan importir di sini untuk, masa saya lebih tahu dari pertanian, Pak, untuk mogok. Dan yang mogok itu dapat duit loh, Pak. Kita rehat dulu sejenak, Pak.